tapi ternyata diarahkan agar publik melihat Amar sebagai pelaku, bukan korban. Kalimat itu seolah membuka tabir panjang tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan opini di balik layar. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang mereka tonton di televisi dan media sosial selama ini murni fakta atau hanya hasil editan opini yang disusun oleh orang-orang berkepentingan? Karena terlalu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan, rekaman yang hilang, kesaksian yang berubah, dan kini pengakuan dari orang dekat Iris Bella sendiri. Semua itu membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Mungkinkah Amar Zoni selama ini memang dijebak? Kami dari Ganas akan menyerahkan surat saran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Bab 13 Pasal 106 huruf C tentang hak masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat. Beliau sudah menyatakan untuk diserahkan kepada Pak Hombing, ya. Monggo tadi. Karena kan dalam undangannya Abang akan membahas Amar Zoni dan Iya, Amar Zoni itu. Seperti apa Bang nasibnya? Nah, inilah kau ini pintar juga kau. Amar Zoni ini ya terkait dengan penempatan seseorang atau tersangka atau terpidana di lapas Nusa Kambangan, itu ada aturan yang diatur oleh undang-undang, ya, yaitu, ya, saya buka dikit ya. Nah, jangan-jangan Amar Zoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang... Oke, kembali lagi di channel Tercengang TV, channel yang akan selalu membahas tentang berita viral dan kasus viral yang terjadi di Indonesia. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Amar Zoni. Apakah benar bahwa Amar Zoni terlibat kasus pengedaran narkotika di rutan Salemba? Terus, apakah benar kalau Amar Zoni sesuai dengan yang diberitakan di media selama ini? Tonton react setelah ini sampai akhir, karena di akhir video bakal ada fakta mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang mereka tonton di televisi dan media sosial selama ini murni fakta atau hanya hasil editan opini yang disusun oleh orang-orang berkepentingan? Karena terlalu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan, rekaman yang hilang, kesaksian yang berubah, dan kini pengakuan dari orang dekat Iris Bella sendiri. Semua itu membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Mungkinkah Amar Zoni selama ini memang dijebak? Namun di sisi lain, Iris Bella hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Ia memilih diam. Tapi diamnya justru membuat suasana makin panas. Setiap unggahannya kini dibanjiri komentar, mulai dari yang meminta klarifikasi hingga yang memintanya untuk jujur pada publik. Dan menariknya, akun-akun gosip besar mulai memunculkan pola yang sama. Beberapa konten mereka dihapus mendadak, seperti ada tekanan untuk menghentikan penyebaran isu ini. Banyak yang bilang pengakuan sang manajer hanyalah bentuk balas dendam karena sudah tidak lagi bekerja dengan Iris Bella. Tapi di sisi lain, banyak juga yang merasa bahwa kalimat yang diucapkannya terlalu spesifik untuk disebut sebagai kebohongan. Ia tahu hal-hal yang tidak mungkin diketahui publik, bahkan menyebut detail yang sama persis dengan informasi yang dulu sempat bocor di ruang sidang Amar Zoni. Itu sebabnya publik kini terbagi dua, antara yang percaya ini adalah bentuk keberanian dan yang yakin ini hanya drama tambahan untuk mencari perhatian. Namun yang jelas, narasi ini membuka babak baru, karena untuk pertama kalinya ada seseorang dari lingkaran terdekat yang secara terbuka menyebut ada arahan untuk memojokkan Amar Zoni. Dan jika hal itu benar, berarti selama ini publik telah menelan cerita sepihak yang mungkin telah disusun begitu rapi sejak awal. Bayangkan, seorang pria yang sudah terpuruk di balik jeruji harus menghadapi kenyataan bahwa kehancurannya mungkin bukan sepenuhnya karena kesalahannya sendiri, melainkan hasil permainan dari mereka yang ingin menutup-nutupi sesuatu.
Namun satu hal yang tak bisa dihindari, pengakuan ini telah mengubah arah pembicaraan publik. Dari awalnya mengecam Amarzoni, kini banyak yang mulai bertanya, siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Apakah benar ada tangan-tangan tak terlihat yang selama ini memainkan narasi media? Dan lebih jauh lagi, apa motif mereka? Harta, dendam, atau permainan kekuasaan di balik layar industri hiburan? Semua masih jadi misteri besar. Dalam rekaman yang kami terima, sang manajer juga mengatakan satu hal yang menyentuh. Saya bukan membela Amar, saya hanya ingin jujur karena saya tahu ada hal-hal yang tidak pantas disembunyikan. Semua orang berhak tahu bahwa kebenaran itu tidak sesederhana yang mereka lihat di layar. Kata-kata itu membuat publik terdiam. Bahkan beberapa pengamat hiburan mulai menilai kasus ini sudah melewati batas dunia artis. Ada kepentingan lain yang mungkin ikut bermain, entah bisnis, entah politik, atau sesuatu yang lebih dalam. Disclaimer, seluruh narasi ini disusun sebagai bentuk hiburan dan eksplorasi cerita semata, tanpa maksud menuduh, menyudutkan, atau menjatuhkan pihak manapun. Semua tokoh dan peristiwa yang disebut di sini diolah secara kreatif dengan tujuan mengambil hikmah dari sebuah kisah kehidupan, bukan untuk menggiring opini publik. Dan kini, semua mata kembali tertuju pada Irish Bella. Akankah ia akhirnya buka suara atau tetap memilih diam di tengah badai? Sementara itu, Amarzoni di dalam lapas dikabarkan tetap tenang, hanya menitip pesan singkat lewat kuasa hukumnya. Kebenaran tidak perlu terburu-buru, ia akan datang pada waktunya. Kalimat itu menutup seluruh spekulasi malam ini dengan rasa haru sekaligus penasaran. Karena sepertinya kisah ini belum benar-benar akhir. Akan ada babak baru dan mungkin kejutannya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tadi. Karena kan dalam undangannya Abang akan membahas Amarzoni dan Iya, Amarzoni itu. Seperti apa Bang nasibnya? Nah, inilah kau ini pintar juga kau. Amarzoni ini ya terkait dengan penempatan seseorang atau tersangka atau terpidana di lapas Nusa Kambangan itu ada aturan yang diatur oleh undang-undang, ya. Yaitu, ya saya buka dikit ya supaya jelas di sini. Ya, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat, termasuk narkoba, teroris, koruptor besar, atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan pemasyarakatan administratif untuk tujuan pembinaan dan efek jera. Jadi, proses pemindahan itu ada dasar hukum Undang-Undang Lapas, dan kalau memang keluarga membutuhkan bantuan kami, ya, ini melalui media kami juga siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Ya, Amarzoni itu adalah akibat dari suatu sebab. Amarzoni itu tidak ujuk-ujuk dia langsung seperti sekarang. Kalau penanganan di awal saat dia mencoba menggunakan narkoba, dia sial ketangkep, tidak dilakukan proses hukuman, maksudnya diproses pidana ke pengadilan. Nah, ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah agar pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba terkait dengan penyalahguna yang menguasai memiliki narkotika secara melawan hukum itu dipertimbangkan untuk masih ada. Karena itu yang bikin kacau. Nah, jangan-jangan, kata Hamdan, Amarzoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar, semisal oknum polisi
yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Amarzoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Amarzoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah, adakah kemungkinan apotik kecil Amarzoni ini digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Amarzoni itu, boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Amarzoni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi di salah satu penjara di tanah air kita? Saya yakin kalau memang Amar terbukti nanti ya sesuai dengan kronologis dia, ya pasti Tuhan akan memihak sama dia. Tapi kalau seandainya dia terbukti, ya pasti ada alasan-alasan peringan juga yang akan kita munculkan kan gitu. Yang jelas kan ada kelalaian negara di sini. Jelas kenapa nggak diobatin orang sakit di penjara di tempat umum. Ini kan nanti akan kita gali di persidangan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal menyampaikan berita terbaru terkait Amarzoni. Jakarta, aktor sekaligus terpidana kasus narkoba Amarzoni dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah setelah kedapatan menjual narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pihak Amar menuding pemindahan kliennya ke Nusa Kambangan berlebihan. Itulah yang saya tengok. Menurut kami itu terlalu berlebihan, kata kuasa hukum Amarzoni, John Matias, saat dihubungi Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025. Dia mengaku banyak fans Amarzoni yang menghubunginya lantaran pemindahan ke Nusa Kambangan itu. Dia menilai pemindahan Amar layaknya kartel narkoba. Iya, kalau menurut saya, menurut masyarakat, fansnya Amar itu kan ada 20 juta. Banyak yang WA, WhatsApp ke saya. Itu banyak masyarakat yang mengatakan itu berlebihan. Seharusnya kalau yang begitu itu benar-benar Amar ini kartel besar. Seharusnya itu diberikan kepada narapidana koruptor yang merugikan uang negara triliunan. Nah, ini harusnya yang diberikan seperti itu supaya ada efek jera, sehingga orang nggak berani lagi korupsi. Jelasnya, dia menilai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan seharusnya menunggu persidangan kasus tersebut. Jika persidangan memutuskan Amar bersalah, pemindahan bisa dilakukan. Berarti ini asas praduga tak bersalah, seperti kan harus dihormati dulu, diproses ke persidangan dulu. Kalau di sidang nanti terbukti Amar melakukan itu secara sah dan meyakinkan oleh hakim, itu baru dia dikirim ke Nusa Kambangan. Karena sudah terbukti dia melakukan perbuatan yang dituduhkan, tuturnya. Sebelumnya, Amarzoni kepergok mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Aksinya itu ketahuan saat petugas rutan mencurigai gerak-gerik Amarzoni. Dalam aksinya, mantan pesinetron itu tidak sendirian. Amarzoni diduga mengedarkan narkoba di dalam Rutan Salemba bersama 5 orang lainnya, yakni A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR, nama yang disamarkan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Amarzoni dan rekan-rekannya menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi dalam menjalankan peredaran narkoba di dalam rutan. Amarzoni diduga mendapat barang haram itu dari seseorang yang berada di luar rutan kelas Jakarta Pusat Salemba.
Jadi bagaimana menurut netizen, apakah Amarzoni ini terbukti bersalah sesuai dengan di berita yang beredar selama ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana.